kita semua akan menyaksikan episode pertama Ipar Adalah Maut The Series yang secara resmi akan mulai tayang Senin 3 November 2025 di MDTV. Sebagai informasi, saat ini screening day juga akan dilakukan bersama para pemirsa setia kami yang beruntung. Jadi sebelumnya MDTV mengadakan giveaway di media sosial hingga terpilih 50 peserta paling beruntung untuk nobar duluan episode perdana Ipar Adalah Maut The Series. Dan setelah nobar nanti kita akan hadirkan para cast untuk langsung bertemu dengan mereka. Jadi untuk para pemenang giveaway hari ini adalah screening day plus meet and greet para bintang Ipar Adalah Maut The Series. Ipar Adalah Maut The Series ini nantinya akan tayang setiap hari pukul 19.30 WIB mulai Senin 3 November 2025 di MDTV. Bisa juga disaksikan di aplikasi MD Now dan Netflix. Sekian, terima kasih. Para hadirin, inilah episode perdana Ipar Adalah Maut The Series. Selamat menyaksikan. Siang bolong atau dicorin bolong. Siap. Ayo. 3, 2, 1. Silakan Naya. Panjang banget Mas boleh diceritain masing-masing ini perannya dan sebagai apa karakternya di series kali ini. Oke, hai semuanya, saya Deva Mahendra. Di series Ipar Adalah Maut ini saya berperan sebagai Mas Aris. Halo semuanya, aku Ibam, aku berperan sebagai Aibo. Halo semuanya, aku Syadriani berperan sebagai Yusuf. Hai, saya Ayudhya Pasha berperan sebagai Ibu Fatima, ibu dari Nisa dan Rani, mertua dari Mas Aris. Halo, aku Aisyah Fadila berperan sebagai Raya, anaknya dari Bapak Deva sama Mama Nisa. Dan cucunya Bu Fatimah. Bapak Aris dong, Bapak Aris. Namanya. Oke, Mas Deva sebagai bintang utamanya di sini apa sih upaya-upayanya gitu loh untuk menampilkan diferensiasi dibandingkan tontonan tersebut? Justru kayaknya nggak ada usaha untuk bikin perbedaan signifikan ya dari versi filmnya, karena memang sama kok. Ini bukan hanya pertanyaan netizen dan teman-teman media juga. Yang lain ganti kan apa sama gitu ya. Saya juga sempat menanyakan hal yang sama ke Pak Mano sebagai produser. Lalu kita sempat diskusi sebentar bahwa Ipar Adalah Maut The Series ini tidak juga melanjutkan, tidak juga sepenuhnya mulai dari awal. Karena secara background dari keluarga, terutama dari Nisa, itu kan kalau di filmnya kan asalnya dari Semarang ya. Kalau di posisi series ini mereka asalnya dari Jawa Barat. Jadi emang ya saya rasa kita semua udah familiar sama yang namanya alternate universe, bahwa kayaknya di setiap universe pasti ada Mas Arisnya. Nah kebetulan ini mukanya sama. Jadi kalau bercandaan saya sama Pak Manoj, investasi emosi yang sudah diberikan penonton terhadap Mas Aris di versi film kayaknya harus dibawa ke series deh. Jadi kasihan orang udah marah-marah, masa harus mulai dari awal lagi bencinya gitu ya, biar bencinya berkelanjutan aja. Ya, lain mungkin ada yang ingin melakukan sesuatu yang beda. Oh, by the way ini juga sama nih, ini dari film juga sama. Iya, nih Raya. Kalau kita baru semuanya, jadi enggak apa ya? Ya mungkin emosinya nggak seperti Deva, karena kan dia udah mempertahankan apa yang udah ada. Kalau kita baru ya masih mencari-cari gimana sih karakter kita masing-masing, apa sih cocoknya dengan karakter kita masing-masing, karena emang sebelumnya belum kita di film. Udah nonton doang, tapi belum pernah mengalami. Nah bedanya dari film, di karakter baru kita ini tuh ini lebih lengkap seperti cerita asli ya. Ya betul.
kompleks lah ya. Nah, bisa di sini lebih lengkap, lebih panjang, lebih seru. Lebih bisa memacu itu adrenalin kalian dan mengacak-acak emosi kalian. Ya tapi itu betul yang dibilang Sean. Jadi dari cerita asli itu sebenarnya banyak karakter-karakter yang udah di-mention. Cuman memang ketika akhirnya buat dalam film dengan durasi film gitu, kayaknya agak sulit kalau semua karakter harus dibawa. Nah di series ini karena ruangnya banyak, akhirnya karakter-karakter yang dari based on true story-nya itu akhirnya bisa kebawa. Hadirlah Adi itu. Tapi pengembangan karakter Aris sendiri di film bedanya sama di series ini seperti apa? Aris nggak berkembang. Aris gitu-gitu aja. Apa ya? Pokoknya gini, saya ngobrol sama teman-teman yang pokoknya baru join sama project para dalam multi series, terutama karakter yang paling banyak bersinggungan dengan saya, Nicole sebagai Rani, kemudian Tatiana sebagai Nisa. Saya bilang bahwa ini kita mulainya bareng-bareng, jadi jangan ngerasa karena Deva filmnya terus harus, maksudnya Deva boleh sama gitu-gitu aja, enggak, kita tetap mulai dari awal lagi, makanya kita juga tetap ada readingnya, kita baca sama-sama karena ya project baru lagi aja gitu. Apa nggak ada kekhawatiran mungkin kalau dari netizen atau penonton nanti bertanya-tanya kok nggak ada pengembangan gimana? Maksudnya kalau pengembangan secara cerita ya pasti ada karena ruangnya luas banget kan. Kita compare medium yang 1,5 jam sama medium yang berpuluh-puluh gitu, berpuluh-puluh episode. Jadi pasti ada inilah ada sisi Aris yang tidak terlihat di film itu akan muncul juga di sini. Untuk karakter lama dan karakter baru ada kesulitan nggak untuk mengajak chemistry? Selama syuting chemistry nggak terlalu sulit karena emang bondingnya gampang gitu, apalagi sama Deva, sama Ashan juga, karena ya pemikirannya reading dulu dan ya emang pikirannya sama aja, jadi kayak gampang lah buat nyatuin chemistry, ya nggak terlalu sulit sih, bisa diatasi. Upaya-upaya bisa diatasi. Kalau kita mungkin ngobrol bareng atau mungkin Makan bareng ya. Wow, so sweet. Like that. Dia ngobrol bareng dan ternyata nyambung dan ya ngobrolnya nyambung. Terus seperti apa Pak Deva ngomong, emang kita buat project yang baik. Ya, sama-sama bareng-bareng dari awal. Dan menurut saya itu sebagian juga barengan sama Yusuf Hadi terlibat di sini. Ceritanya tuh sangat berkembang dan masing-masing tokoh itu dibangun sedemikian rupa karakternya sehingga mereka masing-masing terlihat benar-benar perannya, nggak cuma tempelan. Dan kalau teman-teman semua nonton, Bu Fatimah kan di filmnya tinggal ya. Nah, di sini nanti nonton aja tinggal atau enggak. Dan akhirnya akan seperti apa? Mungkin teman-teman media yang nonton juga tahu kan bahwa endingnya tuh ngegantung kan. Bener nggak sih, dia ngegantung sehingga balik ke penonton ini gimana gitu. Kalau di sini saya meninggal Raya deh. Nggak boleh spoiler. Bener nggak sih Raya yang meninggal? Kucingnya. Udah kucingnya nggak sih dia? Panik loh. Raya gimana? Raya kan juga sama kayak Papa kan. Dari film main juga, terus di series main juga. Iya, Gimana? coba. Papa kan dari Gak ada bedanya sih. Soalnya ya papanya gitu aja. kan mamanya baru, Iya, mamanya baru. tantenya baru, Mamanya baru. Endingnya baru. Mamanya baru. Tuh kan. Siapa lagi baru? Om-omnya baru. Baru Om-omnya omnya baru. Iya, om-omnya baru. Temen sekolah kamu Teman-teman baru. Iya. Tapi untuk chemistry gampang. Syutingnya berapa lama dan lokasi? Panjang sekali syuting ini ya. Aku sendiri 4 bulan. Secara proses. Jadi Baru lah gitu ya.
Iya, bulanan. yang dari waktu itu kan. Iya. 4 bulanan. Masih bentar udah selesai. Udah selesai. Udah rampung semua. Kita selesai di September. September. Lokasi Jabodetabek. Oh iya. Deva, personally kalau menurut lu si Paradala Maut itu masih bisa dikembangkan ke series atau sebenarnya udah selesai di film? Personally. Kalau kita bicara secara umum ya, menurut saya justru film ke series tuh akan jauh lebih mudah karena mediumnya jadi semakin besar. Cuman ya itu dia, maksudnya kita juga paham concern dari penonton jangan sampai kesannya kayak dipanjang-panjangin gitu. Seperti yang tadi kita bilang di awal bahwa banyak sekali karakter yang diceritakan di versi real kejadian di Paradala Maut ini yang memang sayang banget di film itu nggak bisa masuk karena durasi kan. Jadi akhirnya ceritanya lebih to the point aja gitu ke event si Paradala Maut ini. Tapi sebenarnya karakter-karakter yang terlibat, kemudian juga perjalanan sampai akhirnya bagaimana Paradala Maut ini terjadi, itu ada beberapa karakter juga yang ikut bantu ngangkat story-nya based on real life event itu. Nah di series ini makanya dihadirkan. Sebagai contoh waktu di film Aris itu dosen aja, dan kalau kita di kampus, maksudnya kalau nonton filmnya Aris tuh kayaknya ya udah soliter aja orangnya di kampus sendiri aja nggak punya teman. Padahal sebenarnya kalau di aslinya itu punya teman. Makanya di sini kan dihadirkan ada Hadi. Hadi itu emang sahabat Aris dari dulu lah, dari lama gitu. Yang juga udah kenal sama istrinya Aris dari lama. Dan orang tua juga. Ya. Kalau adegan klimaks pertengkaran sama Michelle itu yang di film di ini lagi nggak atau di retake atau seperti apa di remake? Di sini ada, tapi pasti dengan pendekatan dan juga set yang beda lah, Karena bagaimanapun seperti yang saya bilang, saya juga ngobrol sama Mas Anung karena Mas Anung kan terlibat di sini sebagai supervisi director ya. Jadi ngobrol Mas gimana supaya saya juga ngerasa bahwa ini proyek yang benar-benar baru buat saya gitu. Jadi ibaratnya ngebawain karakternya bukan hafalan gitu. Ya emang baru karena kamu punya istri yang sekarang tidak hanya diperankan oleh pemain yang lain, tapi secara background culture-nya dia orang yang berbeda, bukan lagi perempuan yang berasal dari Semarang, bukan. Keluarganya background-nya dari Sunda. Jadi pasti kan dari secara culture yang bertemu itu aja cara interaksinya pasti udah akan berbeda gitu. Ada lagi? Saya Cukup? Thank you. 2 lagu. Kita mau nyanyi tadi Ini Panggil lagu Buddha. dan penonton. Oh, Buddha. Cukup? Promosi kali. Promosi boleh? Oh ya, oke. 3 Oke, November 1930. 1930 ya? Oke. 3, 2, 1. Silakan. Hai. Halo semuanya. Jangan lupa saksikan IPA Paradala Maut The Series. Mulai kapan? 3 November 2025. Jam 19.30 WIB. Ya, bisa nonton di MTV Netflix. Oke. Terima kasih semuanya. Foto sekali? Foto boleh? Foto ayo.